Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama Ibu. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di dalam peta konsep bab 2 ini ada 3 hal penting yang kita pelajari. Yang pertama ada hakikat demokrasi, yang kedua ada dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga terdapat membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Oke, di pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian dari demokrasi itu sendiri. Asal kata demokrasi dari Yunani. Dua kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Berarti konsep dasarnya adalah rakyat yang berkuasa. Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri-ciri negara demokrasi yang pertama adalah adanya pemilu atau pemilihan umum yang kita kenal. Dengan adanya pemilu, rakyat bisa secara langsung memilih sosok pemimpin yang sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya adalah negara hukum, karena negara demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum, dan negara yang tidak didasari hukum cenderung mengarah ke arah diktator dan membelenggu kebebasan rakyat yang tidak sesuai dengan ciri-ciri demokrasi itu sendiri. Yang ketiga adalah kesempatan memperoleh pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara, maka negara yang menganut paham demokrasi ini wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat ada jaminan hak asasi manusia, di mana setiap negara demokrasi harus menjamin hak asasi warga negaranya. Wujud jaminan hak asasi ini bisa berupa pembentukan undang-undang. Yang kelima, ada jaminan kebebasan individu, di mana setiap warga negara diberi sebuah kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya. Jadi tidak ada orang yang mengontrol atas dirinya sendiri, maka setiap orang itu mempunyai kebebasan atas dirinya sendiri. Selanjutnya ada prinsip mayoritas suara. Di dalam negara demokrasi, suara mayoritas sangat menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Suara mayoritas yang diperoleh dalam pemilu maupun suara mayoritas dalam lembaga DPR ataupun perwakilan rakyat lainnya akan menentukan penentuan program-program pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pers yang bebas dan bertanggung jawab, di mana kemerdekaan pers merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi, karena pers merupakan sarana yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir, terdapat pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Pemerintahan dalam negara demokrasi selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan rakyat. Dengan adanya pengawasan dari rakyat, diharapkan pemerintahan dapat sesuai aspirasi dan sesuai hukum yang berlaku dalam sebuah negara demokrasi. Sekian pembahasan dari Ibu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang bagian pertama. Minggu depan kalian akan menghadapi PTS, materinya sampai sini, dan setelah PTS kita akan lanjut lagi ke bagian kedua dan yang ketiga. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.